Kalian pekerja kantoran tapi pengen badan atletis. Kalian ada di video yang tepat. Karena apa? Karena aku sendiri juga pekerja kantoran dan yang menganggap bahwa kesehatan itu dikesampingin dulu. Yang penting project, kerja dan pada akhirnya aku obesitas. Ya, obesitas. Kalian mungkin juga sama, atau kalian mungkin sudah mulai kesusahan jalan, atau kalian mungkin mulai sakit pinggang padahal masih umur 20-an. Kalian butuh yang namanya workout. Aku mulai nge-gym di bulan Agustus 2024 dan aku mulai step by step nge-gym, dan saat ini di bulan ke-11 aku sudah turun 13 kilo. Dan tidak hanya nge-gym, aku juga maintain kalori. Aku juga makan protein 1,5 gram protein per hari. Aku juga istirahat yang cukup dan juga nggak makan makanan yang mengandung gula. Disclaimer, aku bukan coach, aku bukan nutrisionis, dan aku cuma orang biasa yang riset masalah ini selama berbulan-bulan, dan ini semua hasil risetku. Dan kalau kalian mau tahu sumbernya, nanti aku sertain di link video ini di deskripsi. Dan kalau kalian mau lihat fullnya, kalian tinggal klik link ID yang ada di deskripsi juga. Dan kalian cukup traktir aku setengah kilogram dada ayam sekitar 15.000. Kalian sudah bisa akses full videonya, dan ilmu ini semoga bermanfaat buat kalian. Dan oke, lanjut ke videonya. So, mulai pertama, apa yang aku lakuin? Aku mulai aku mulai nge-gym ya. Aku mulai pertama kali menentukan program, yaitu program yang namanya Body Recomp. Nah, kenapa ini cocok banget untuk pemula? Karena membakar lemak ya, tapi juga naikin massa otot. Nah, saat kalian tidur pun, saat kalian duduk pun, saat kalian bekerja, kalian itu bisa bakar lemak. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, Body Recomp itu kalorinya yang dipotong per hari cuma 200-300. Nah, ini pasti lebih ringan buat kalian yang mungkin masih agak suka nyemil. Nah, dengan kalian weightlifting ya, makan makanan yang tinggi protein, kalian maintain kalori, kurangi gula, lemak kalian berkurang, otot kalian nambah. Tapi proses ini nggak cepet. Perlu kalian ingat, ini butuh 1 tahun atau lebih bahkan buat kalian lihat hasilnya. Dan mungkin 3 bulan kalian sudah bisa ngerasa kok ada benefitnya. Cuma kalau kalian pengen maksimal, kalian harus lakuin program Body Recomp selama setahun. Dan sekarang kalian harus nentuin kapan kalian mau workout, atau biasa disebut sebagai workout splitnya. Kalian mau berapa kali seminggu workout? Nah, umumnya buat pemula kalian harusnya workout itu sekitar 3-4 kali per minggu. Nah, namanya adalah upper lower split. Nah, upper lower split itu apa? Jadi begini, tubuh kita itu dibagi jadi 2 gini, seret. Nah, ini ya, upper adalah upper body, lower adalah lower body. Nah, lower body itu terdiri dari leg, dan upper body terdiri dari bahu, dada, mulai dari terus punggung. Hari pertama itu lebih ke chest sama back sama shoulder, dan hari keduanya itu baru alat gerakku ya, kayak tangan sama kaki gitu. Nah, hari ketiganya sama lagi kayak hari pertama, tapi hitnya beda lagi. Jadi kayak misalnya hari pertama aku fokus di chest, dan hari kedua upper ya, hari kedua upper aku fokus di back. Nah, misalnya begitu. Nah, upper lower itu kalau menurutku 4 hari, upper lower. Nah, ini menurutku lebih fleksibel kalau kalian punya waktu 4 hari. Tapi kalau kalian hanya punya waktu 3 hari full body workout, menurutku work aja kok. Nah, setelah kalian tahu workout splitnya seperti apa, kalian perlu tahu cara lifting, cara ngangkat beban yang benar itu gimana. Nah, ini banyak banget yang
fuck up di sini. Kenapa? Karena orang datang ke gym langsung coba semua alat, langsung semua itu disikat, langsung semua itu diangkat. Ini alat apa semua diangkat tanpa tahu muscle apa yang mereka hit. Nah, ini aku resah banget karena kadang orang kayak gini ini dikasih tahu tapi masih diulami terus, itu aku maaf, tapi kalian cukup lihat tutorial di YouTube itu banyak banget. Aku rekomendasi yang aku lihat selama ini, pertama Jeff Nippard, kedua Jeremy Eighter, ketiga itu Dr. Mike Israel. Nah, kalau kalian males lihat konten luar negeri, bahasa Inggris enggak, tenang, aku akan buat vlog aku nanti laksanain body trainingku, dan aku bakal bahas gimana cara ngangkat yang bener, minimal bener aja wis. Tapi simpelnya aku sampein di sini tetap. Nah, simpelnya selagi kalian ngangkat beban, usahain rasain beban itu. Misalnya kalian bicep curl. Nah, kalau kalian bicep curl itu usahain jangan ikut badannya semua. Nah, rasain bicep kalian set ini dikunci. Nah, ini dikunci, kalian rasain. Oke, itu untuk cara ngangkatnya, untuk cara ngangkat weightnya. Dan sekarang untuk apa sih yang perlu dikonsumsi, yaitu kalian harus makan protein sebanyak-banyaknya. Ya gak sebanyak-banyaknya sih, cuma kalian harus memenuhi asupan protein dan cut kalori sih, kayak yang aku bilang di awal tadi, karena ini penting banget. Asupan ini sangat penting banget. Kalau kalian berpikir aku itu olahraga keras, aku ke gym demi aku bisa makan banyak, please tolong jangan. Karena kuranginlah gula, kurangin kalian jajanan di kantor. Misalnya istirahat kalian beli boba, itu nggak usah dulu lah. Kalian istirahat beli seblak, itu nggak usah dulu lah. Ganti kayak kalian makan telur kodok, makan tempe, makan ayam, makan pokoknya yang mengandung protein. Gak enak hambar, gak enak, nanti masaknya sulit, ini bla 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 bla. Banyak banget resep gimana cara kalian mau buat makanan sehat tapi enak, itu sudah banyak banget. Gak ada alasan buat kalian gak lihat orang bahas ini, dan semua informasi bisa kalian akses, tinggal kalian mau apa enggak. Kalian mau atau enggak hidup sehat dan kurangin jajan-jajan kalian yang menurut aku gak penting banget. Nah, sebenarnya gampang, tapi tinggal kalian mau apa enggak. Aku ngelakuin ini di awal, kayak awalnya ya aku pikir kayak lemes gitu, karena aku agak ekstrim ya, karena aku cut gula sama sekali dan aku gak makan gula sama sekali. Aku makan kayak gitu 3 bulan, rasanya mulai gimana gitu. Terus aku nemu variasi ayam itu yang enak diapain, di cabai garam kayak, atau dibuat sambal mata, atau dibuat oseng apa, kayak dibuat stick. Gimana cara buat stick ayam yang benar, terus cara masak tempe yang enak gimana, telur yang enak itu diapakan. Pastikan kalian tahu cara ngelola itu dengan baik. Nah, dan kalau kalian memang benar-benar sibuk nggak bisa masak, aku aja awalnya nggak bisa masak loh ya, terus aku usahain aku bisa masak. Dan kalau kalian nggak bisa nih, kalian nggak ada waktu banget di warteg lah misalnya, kalian pilih lauk yang banyak tempenya, nasinya dikit aja, ambil telur, itu kalian bisa akal semuanya itu. Kalau kalian mau itu kalian bisa akal semuanya itu. Jadi nggak ada alasan kalau gimana nyari protein yang mahal dan lain sebagainya, nggak usah. Setelah kalian bisa maintain makanan kalian, ini hal terakhir dan yang menurutku cukup penting dan paling penting malahan, yaitu apa? Tidur, istirahat yang cukup. Nah, average istirahat yang paling direkomendasiin itu sekitar 7-8 jam per hari ya. Dan kalau kalian memang masih insomnia ya, sulit gak bisa tidur, usahain deh kalian itu capek-capekin waktu hari workout itu, pasti aku jamin kalian bisa tidur. Karena apa? Karena
istirahat itu penting di saat kalian istirahat. Kayak yang aku jelasin tadi di Body Recommit, otot kalian recovery, terus lemak kalian dibakar, dan saat kalian bangun, kalian pasti akan notice perubahan. Kalau tidurnya benar loh ya, kalau tidurnya sekitar 7-8 jam. Nah, semua poin penting ini kalian lakuin selama 3 bulan, 4 bulan. Aku jamin kalian bahkan gak hanya weight loss ya, gak hanya fat loss, kalian bakal bakar lemak sambil duduk waktu kerja, kalian bakal bakar lemak sambil tiduran. Itu caranya, dan gak semua orang yang udah nge-gym bisa ngelakuin ini kalau memang gak ada komitmen. Dan juga gak semua orang yang ada di gym tahu kalau nutrisi itu penting, tahu kalau tidur itu penting. Gak semua orang tahu. Jadi kalian bisa keep ilmu ini untuk kalian, dan kalian boleh share video ini, kalian boleh share link yang aku cantumkan di bio sosial mediaku, dan kalian share ke semua orang yang menurut kalian butuh dan mau mulai. Dan aku yakin ini juga bisa jadi inspirasi buat orang banyak, dan aku harap kalian pekerja kantoran stay sehat karena tuntutan kerja juga banyak. Tenaga yang besar itu dibutuhin, daya tahan yang besar itu juga dibutuhin, sehingga kalian itu gak gampang capek, gak gampang sakit pinggang. Kalian bisa kerja dengan baik. Oke, sampai di sini video sharing ilmunya, dan aku harap kalian terus nonton video aku selanjutnya nanti tentang tutorial gimana cara nge-gym yang benar. Dan well, see you guys next time, dan stay sehat.